Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Siska Anggreni, mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo Semarang, Prodi S1 Kebidanan Transfer RPL kelas B dengan NIM 157222031 akan memperhatikan video tentang penanganan bayi baru lahir dengan mekonium. Terima kasih. Sebelum melakukan tindakan, kita lakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, gunakan sarung tangan DTT. Lalu, buka mulut bayi yang berada di atas perut ibu. Usap mulut bayi. Lalu, isap lendir bayi dari mulut bayi. Ibu, ini bayinya lahir tapi megap-megap ya. Ini air ketubannya ibu bercampur sama BAB-nya bayi. Jadi ini saya harus lakukan pengisapan lendir dan membantu napas adik bayi supaya kembali normal ya Bu, karena ini napasnya megap-megap. Baik. Setelah itu lakukan pemotongan tali pusat. Lalu, jaga bayi tetap hangat. Selimuti bayi menggunakan kain kering agar kehangatan bayi tetap terjaga. Lalu, pindahkan bayi ke meja resusitasi. Ibu, saya bawa bayinya dulu ya. Setelah itu, atur posisi bayi. Baringkan bayi terlentang dengan kepala di dekat penolong, ganjal bahu agar kepala sedikit ekstensi. Lalu, lakukan isapan lendir. Hisap dari mulut bayi. Kemudian, hisap lendir di bagian hidung. Hisap lendir sambil menarik keluar penghisap. Lalu, untuk menghisap lendir pada mulut tidak lebih dari 5 cm dan pada hidung tidak lebih dari 3 cm. Lalu keringkan dan rangsang bayi. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya dengan sedikit tekanan. Rangsangan ini dapat memulai pernapasan bayi atau agar bernapas bayi bisa lebih baik. Kemudian lakukan rangsangan taktil dengan menepuk atau menyentil pada telapak kaki. Kemudian menggosok punggung, perut, dada, tungkai bayi dengan telapak tangan. Lalu ganti kain yang basah menggunakan kain yang kering. Kemudian atur kembali posisi bayi dan selimuti bayi. Selimuti atau bungkus bayi dengan kain yang kering. Jangan menutup bagian muka dan dada agar pada saat pemantauan kita bisa melihat pernapasan bayi. Lalu atur kembali posisi bayi, sedikit ekstensi dengan mengganjal pada bagian bahu. Kemudian lakukan penilaian bayi. Apakah bayi bernapas normal, menggap-menggap, atau tidak bernapas. Jika bayi sudah bisa bernapas normal, berikan bayi kepada ibunya. Lalu letakkan bayi di atas dada ibu untuk melakukan IMD dan selimuti keduanya untuk menjaga kehangatan tubuh melalui persentuhan kulit atau skin to skin bayi dan ibu.
Kemudian anjurkan ibu untuk menyusukan bayi sambil memelainya. Permisi ibu, ini bayinya sudah selesai saya lakukan resusitasi atau penanganan tadi napasnya bayi ibu karena tadi napasnya megap-megap ya. Sekarang kita lakukan inisiasi menyusui ini atau skin to skin ibu untuk bayi. Ini saya taruh di atas dada ibu, permisi. Ya, dipegang ya bu, dipeluk biar adiknya tidak jatuh. Baik, ini saya tutup, gunanya saya tutup adalah supaya bayi tetap dalam keadaan hangat ya bu, jadi tidak dilihat kalau misalkan bayinya napasnya megap-megap lagi ya bu. Nanti kalau sudah selesai kita lakukan inisiasi ini, nanti kita harus belajar menyusui. Nanti saya akan mengajarkan ibu untuk menyusui sambil membelai bayinya ya. Setelah bayi bernapas normal, berikan bayi kepada ibu untuk dilakukan inisiasi menyusui ini. Tetapi jika bayi belum bisa bernapas normal, lakukan ventilasi. Ibu, ini saya akan melakukan asuhan selanjutnya. Jadi saya akan memberikan suntik vitamin K, imunisasi hepatitis B, dan memberikan salep pada mata bayi. Saya angkat bayinya dulu ya. Setelah itu, setelah melakukan resusitasi, kita lakukan asuhan bayi baru lahir. Kita berikan suntik vitamin K. Kita suntik vitamin K pada paha sebelah kiri bayi. Selanjutnya kita berikan salep mata pada mata bayi. 1 jam setelah pemberian vitamin K, kita suntikan imunisasi hepatitis B0. Selanjutnya, lakukan pemantauan saksama terhadap bayi setelah dilakukan resusitasi selama 2 jam pertama. Jadi kita harus melakukan tanda-tanda kesulitan bernapas, atau kita juga harus melihat kondisi bayinya pucat meskipun bisa bernapas normal, jadi harus tetap dipantau warna kulit bayi biru atau bisa pucat. Kemudian jaga bayi tetap hangat dan kering dengan cara tunda memandikan bayi hingga 6-24 jam setelah lahir atau suhu tubuh normal dan stabil. Kemudian jika pasca setelah dilakukan resusitasi kondisinya bayi memburuk, adanya retraksi, bayi megap-megap, tubuh bayi kebirauan, harus segera melakukan rujukan ke fasilitas rujukan yang lebih lengkap. Lalu kembalikan bayi kepada ibu. Lalu bereskan alat dan lakukan cuci tangan. Setelah melakukan tindakan, kita lakukan cuci tangan. Basahi tangan, gunakan sabun, lakukan cuci tangan 7 langkah kembali. Setelah melakukan cuci tangan, berikan konseling kepada ibu untuk mengenali tanda-tanda bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Ibu, jadi saya sudah selesai melakukan resusitasi atau penanganan pada bayi ibu ya, karena tadi nafas bayinya ibu megap-megap karena disebabkan tadi air ketubannya ibu bercampur dengan BAB
BAB-nya Ade ya Bu. Jadi tadi sudah saya bantu untuk melakukan pengisapan lendir. Alhamdulillah sekarang kondisi adiknya sudah normal ya Bu. Napas adik sudah normal. Untuk sekarang saya minta tolong Ibu sama Bapak coba dipantau nanti. Ini kan saya lakukan inisiasi menyusui dini. Nanti kalau misalkan sudah saya pindahkan ke ruangan, mohon tolong dibantu untuk pemantauan tanda bahaya bayi baru lahir ya Bu. Yang pertama, Ibu harus bisa menilai pernapasan pada bayi. Misalkan bayinya tadi nafasnya menggap-menggap, itu harus dilihat. Dan kalau misalkan ibu memang ngerasa kok adiknya sesak ya, nafasnya kok menggap-menggap ya, harus segera ke info ke bidannya ya Bu. Lalu ibu juga harus tetap menjaga kehangatan bayinya ya Bu. Ini tetap dibungkus dengan bedong, dipakein topi, jangan sampai dibiarkan bayinya kedinginan ya. Selanjutnya ibu nanti harus juga segera memberi ASI eksklusif. Nanti saya akan ajarin untuk cara menyusui supaya ibu bisa memberikan ASI pada bayinya ya. Terus juga saya akan coba ajarkan nanti di ruangan cara menghangatkan bayi dengan menggunakan metode kangguru. Metode kangguru itu jadi ibu sama adik skin to skin sama seperti ini, tapi kondisinya nanti saya taruh di sini, posisinya kayak kangguru di depan perut. Nanti kita pakai kain ya Bu, nanti saya coba ajarkan di ruangan ya. Lalu ibu juga harus mengenali nih tanda-tanda bahayanya apa aja sih ya Pak ya, harus juga tahu. Jadi tanda bahaya bayi baru lahir itu yang pertama, pernapasannya sulit kayak tadi tuh, nafasnya menggap-menggap, atau pernapasannya ibu hitung kalau misalkan kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit, ibu harus lapor ya. Terus pas ibu pegang bayinya ternyata kok panas ya gitu, jadi harus diinfo ke bidannya. Kalau misalkan diukur ternyata lebih dari 38 derajat Celcius, itu juga bisa terjadi salah satu kemungkinan tanda bahaya bayi baru lahir. Lalu juga bisa karena kedinginan, jadi pas diukur suhunya kurang dari 36,5 derajat Celcius ya Bu. Terus dilihat adiknya gimana, kok posisinya dingin, terus dilihat nih warna kulitnya, oh warna kulitnya biru atau pucat, nah itu juga harus diinfo ya. Lalu pada saat menyusui harus dilihat hisapannya gimana, hisapannya kuat atau lemah. Kalau misalkan lemah harus segera diinfo. Lalu bayinya sering tidur, rewel, atau bahkan muntah, itu harus diinfo. Atau juga bisa salah satunya BAB adiknya lembek, atau bisa BAB adiknya berwarna hijau tua ya Bu, itu juga salah satu tanda bahaya ya. Jadi ibu harus benar-benar perhatiin nih juga, termasuk nanti kalau misalkan lagi ganti popok atau misalkan lagi bersihin popok adiknya, gantiin baju, itu dilihat pada di tali pusatnya ada warna merah atau enggak ya. Jadi harus dilihat ada keluar cairan enggak. Jadi harus benar-benar dipantau. Bayi baru lahir itu resikonya terlalu tinggi. Jadi banyak faktor untuk menyebabkan si adik ini memicu si tanda-tanda bahaya tadi yang saya jelaskan ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya Bu. Kalau misalkan ibu menemukan salah satu yang tadi saya jelasin, harus segera melapor ke bidan, jangan sampai kecolongan atau jangan sampai terlewat. Jadi benar-benar ibu dan saya harus komunikasi yang baik ya Bu. Ya Bapak harus mengerti. Nanti kalau ada apa-apa boleh ke info ke saya ya. Setelah melakukan tindakan, lakukan pendokumentasian dari hasil tindakan yang telah dilakukan.